Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ustadzah Umi Haniah Sarwastuti. Kita pada kali ini akan belajar tentang dinamika penduduk benua-benua di dunia. Kita mulai dengan dinamika penduduk di benua Asia. Tiongkok, India, Indonesia, dan Pakistan di Asia adalah memiliki jumlah penduduk yang paling tinggi. Wilayah dengan jumlah kepadatan yang tinggi juga terdapat di Asia Timur, Asia Tenggara, dan Asia Selatan. Ya, kalau negara itu Tiongkok, India, Indonesia, dan Pakistan. Tiongkok dan India malah punya lebih dari 1 miliar penduduknya. Nah, sejak tahun 1980 sampai Tiongkok atau Cina itu menerapkan kebijakan satu anak. India punya masalah kependudukan yang tinggi, yaitu banyaknya penduduk usia lanjut di atas usia 60, sehingga tidak hanya punya sedikit punya penduduk usia produktif. Berdasarkan komposisi penduduk, jumlah penduduk usia produktif benua Asia adalah yang paling besar. Maka memang bangsa Eropa dan lainnya ingin menanamkan modalnya di benua Asia karena banyaknya penduduk usia produktif sehingga untuk tenaga kerja dan bisa dibayar dengan murah. Ya, inilah jumlah penduduk di benua Asia menurut kawasan atau region tahun 2018. Jadi jumlah seluruhnya ada 4.584.807.072 jiwa. Berdasarkan HDI atau Human Development Index, Jepang, Korea Selatan, Singapura, Brunei, Cina, dan Saudi Arabia termasuk tinggi. Ya, ini dari tingkat pendapatan, tingkat kesehatan gitu ya, dan ya harapan hidup begitu. Ini termasuk tinggi, sedangkan Indonesia termasuk sedang dan Nepal termasuk rendah. Ya, kenampakan alam di benua Asia itu berupa lembah dan sungai yang subur yang dulunya menjadi pusat peradaban dunia, yaitu di daerah lembah sungai Efrat dan Tigris, ini di daerah Mesopotamia, itu daerah Asia Barat, kemudian lembah sungai Indus dan lembah sungai Gangga itu di Asia Selatan, ya, kemudian lembah sungai Kuning di Asia Timur atau di Cina. Ras di benua Asia dilihat dari komposisi berdasarkan ras, penduduk di benua Asia itu terbagi menjadi 3 ras utama, yaitu ras Mongoloid, ras Kaukasoid, dan ras Negroid. Tetapi bisa kita pilah-pilah menjadi beberapa ras ya ini, tapi yang utama atau yang terbanyak itu ada 3 ini. Oke, kita lihat semuanya ya. Yang pertama adalah ras Indo-Aryan, ini berada di India, Pakistan, dan Afghanistan. Ini keturunan Iran ini ya, bangsa nomaden zaman dulu. Kemudian ras Melayu itu di kawasan Asia Tenggara termasuk Indonesia. Ras Kaukasoid yang berkulit putih itu ada di Asia Selatan dan Asia Barat. Ras Negroid atau ras Negro itu ada di bangsa Dravida di India Selatan dan Sri Lanka. Kemudian ada di Semenanjung Arab yaitu Yaman dan Oman. Kemudian ras Mongoloid itu ada di Asia Timur dan Asia Tenggara ya. Ada di yang dominan ada di Tiongkok, Korea, Jepang, dan Tibet, serta negara-negara yang lain. Kemudian ras Semit itu ada di Asia Barat Daya dan kawasan Arab. Kemudian ras Turanian itu di Asia Tengah dan Turki. Saya membayangkan Turki itu di benua Eropa, ternyata di Asia. Bahasa yang digunakan di benua Asia ada 20 rumpun bahasa, antara lain rumpun bahasa Indo-Eropa, Semit, dan Sino-Tibet. Ya, rumpun bahasa Indo-Eropa digunakan oleh bangsa India dan Arab, rumpun bahasa Altai digunakan di Turki, rumpun bahasa Arab digunakan di Semenanjung Arab, rumpun bahasa Sino-Tibet yang termasuk di dalamnya adalah bahasa Mandarin banyak digunakan di Asia Tenggara. Ya, kondisi ekonomi benua Asia, banyak penduduk di benua Asia yang masih hidup secara nomaden atau berpindah-pindah, ini karena daerah yang kering biasanya dan gurun ini maka mereka berpindah-pindah. Ini ada di penduduk di daerah Jazirah Arab, Iran, Afghanistan, dan Mongolia.
Ya, ini karena di daerah kering ya, iklimnya kering, di gurun begitu. Kemudian negara-negara di Asia Tenggara dan Asia Selatan kebanyakan adalah bertani dengan pertanian yang sudah intensif sekarang ya dengan teknologi. Ya. Kemudian sektor industri berkembang pesat di Tiongkok atau Cina, Singapura, Taiwan, Jepang, dan Korea Selatan. Oke, sekarang kita masuk ke dinamika penduduk di benua Amerika. Ya, benua Amerika mempunyai populasi terbesar ketiga setelah Asia dan Afrika. Populasi terbesar ada di negara Amerika Serikat, yaitu sepertiga dari seluruh jumlah populasi benua Amerika ada di negara Amerika Serikat. Total jumlah penduduk benua Amerika adalah 1.024.000.000 jiwa pada tahun 2018. Laju pertumbuhan penduduk mengalami kelambatan kurang dari 1% per tahun. Angka kematian terendah ada di Amerika Serikat dan Kanada. Ya, jumlah penduduk benua Amerika berdasarkan wilayah atau region tahun 2018, Amerika Utara berjumlah 366 juta jiwa 49,49 juta, maaf. Kemudian Amerika Tengah 181,88 juta jiwa. Kemudian Kepulauan Karibia 44,42 juta jiwa, Amerika Selatan 431,99 juta jiwa. Kondisi sosial penduduk Amerika, wilayah Amerika Utara yang terdiri dari Amerika Serikat dan Kanada itu lebih maju daripada Amerika Selatan. Kemudian suku Indian itulah yang mengajarkan bercocok tanam kepada para pedagang Eropa yang berimigrasi ke Amerika. Nah, upaya tersebut ternyata tidak dilakukan di wilayah Amerika Tengah dan Amerika Selatan atau Amerika Latin, sehingga di sana terjadi konflik. Penduduk benua Amerika terdiri dari penduduk asli, Indian dan Eskimo, dan penduduk pendatang, yaitu ras Negroid dari Afrika, ras Kaukasoid dari Eropa, dan ras Mongoloid dari Asia. Ya, kita ulang-ulang terus ini ya. Ya, bahasa yang dipergunakan di Amerika adalah bahasa Inggris, menjadi bahasa resmi, tetapi dengan dialek yang berbeda dengan bahasa Inggris di benua Eropa. Penduduk Amerika lain di daerah lain itu menggunakan bahasa Spanyol, Portugis atau Portugal, Perancis, dan Jerman. Bahasa lain yang berkembang ada bahasa Mayan, bahasa Wayu itu di daerah Venezuela dan Kolombia, Haitian, Creole, Mapuche, Aymara itu di daerah Bolivia, Nahuatl, dan Siok. Siok otomatis suku Indian ini ya. Ya, kebudayaan dan agama penduduk benua Amerika. Budaya musik dan tarian yang terkenal di benua Amerika adalah tarian samba dari Brasil, tango dari Argentina dan Uruguay, dan cumbia dari Kolombia. Sedangkan budaya makanan yang sudah mendunia, ya di mana-mana diikuti menjadi westernisasi, ini adalah keripik kentang, hamburger, hotdog, dan makaroni. Agama yang berkembang di benua Amerika yaitu Kristen itu sebanyak 83%, sedangkan 17% lainnya adalah Yahudi, Islam, dan ateis. Kemajuan teknologi di benua Amerika jelas yang paling berkembang di dunia ya. Perkembangan teknologi di Amerika Utara itu sangat maju, dibuktikan dengan adanya organisasi NASA yaitu National Aeronautica ya and Space Administration ya, yang bertanggung jawab atas program luar angkasa dan penelitian jangka panjang. Wilayah Amerika Latin 50%-nya bekerja di sektor pertanian, tertinggi ada di Brasilia, dan di sektor pertanian perkebunan ini menghasilkan karet yang menjadi pemasok karet 90% di dunia. Lanjut dengan dinamika penduduk di benua Eropa. Ya, populasi penduduk di benua Eropa sebanyak 743 juta jiwa sensus 2018 dan 34% dari populasi tersebut adalah penduduk usia non-produktif, sehingga benua Eropa kesulitan tenaga kerja.
Angka kelahiran dan kematian 11 jiwa per 1000 penduduk. Jadi sama ya kelahiran dan kematian, berarti itu nanti piramid penduduknya itu stagnan itu ya. Sampai-sampai ada insentif bagi penduduk yang mau memiliki anak. Ya, karena di sana memang pernikahan dan punya anak sudah mulai tergeser ya. Budaya itu sudah mulai tergeser dan pada senang hidup mandiri. Kemudian laju pertumbuhan penduduk hanya 0,2% per tahun. Populasi paling tinggi berada di wilayah Eropa bagian timur yaitu Bulgaria, Hungaria, Polandia, Ukraina, dan Rumania. Ya, jumlah penduduk benua Eropa berdasarkan wilayah atau region tahun 2018 yaitu Eropa Utara 105,31 juta penduduk, Eropa Barat 194,66 juta penduduk, Eropa Timur 291,39 juta penduduk, dan Eropa Selatan 151,72 juta penduduk. Sekarang kita masuk ke kondisi sosial ekonomi penduduk benua Eropa. Ya, penduduk benua Eropa dapat dibedakan menjadi 5 kelompok, yaitu suku bangsa Nordik, Alpina, Mediteran, Dinara, dan Slavia. Inilah ciri-ciri penduduk asli Eropa. Ini sudah pernah kita bahas ya. Ya, suku bangsa Nordik itu ciri-cirinya bermata biru dan berambut pirang. Ini terdapat di negara Jerman, Belanda, dan semenanjung Skandinavia. Kemarin mana aja ini yang termasuk wilayah Skandinavia itu ada di soal latihan ya kan? Ya, kemudian suku bangsa Alpina atau Alpen itu bermata coklat dan berambut pirang, itu terdapat di Prancis, Swiss, Austria, Polandia, dan Belgia. Kemudian yang ketiga, suku bangsa Mediteran bermata hitam dan berambut hitam bergelombang. Itu ada di negara Italia, Yunani, Portugis, dan Spanyol. Kemudian yang keempat adalah suku bangsa Slavia, itu bermata abu-abu, biru, dan berambut pirang keputih-putihan. Itu ada di Bulgaria, Rusia, Kroasia, Slovakia, Montenegro, Serbia, Ceko, dan Yugoslavia. Kemudian yang terakhir adalah suku bangsa Dinara atau juga disebut bangsa Danarik. Ini ciri-cirinya berambut gelap, yaitu terbanyak terdapat di negara Rumania. Ya, kita lanjut dengan budaya dan agama penduduk benua Eropa. Agama di Eropa adalah Katolik Roma, Kristen Protestan, Kristen Ortodoks di daerah Rusia dan sekitarnya, Yahudi, dan Islam. Kemudian budaya di Eropa itu terlihat pada zaman prasejarah sudah ada lukisan gua dan lukisan batu. Kemudian periode budaya di Eropa ada periode klasik, Bizantium, abad pertengahan, Gotik, Renaisan, Barok, Rokoko, neoklasik, modern, dan pasca modern. Kalau saya melihat ini kok lebih kepada, kalau saya lihat ini sama persis dengan tipe-tipe lukisan di Eropa ya. Jadi apa namanya? Aliran-aliran lukisan ya. Mungkin itu juga termasuk karena budaya, peradaban budaya yang berlanjut ini ya. Jadi ada lukisan berbentuk gotik, renaisan, barok begitu. Ya, karena mungkin kakak saya adalah pelukis sehingga saya pahamnya ini adalah aliran lukisan. Kemudian sumber budaya Eropa adalah Yunani dan Romawi. Ilmu pengetahuan yang terkemuka di benua Eropa adalah ilmu filsafat. Ya, kemudian sekarang kita lanjut dengan kondisi penduduk di benua Eropa. Kegiatan pertanian dikembangkan secara efektif dan efisien dengan teknologi modern. Di sana banyak perkebunan anggur, jeruk, sayur-sayuran. Ini dihasilkan di daerah sekitar Laut Tengah. Kemudian perkebunan di Eropa juga menghasilkan kentang, gandum, dan terigu. Ini paling tinggi di dunia, ini yang diekspor ya. Kemudian Norwegia dan Islandia memiliki tingkat produksi perikanan laut yang cukup tinggi. Wilayah perikanan paling produktif adalah di perairan Laut Utara, Samudra Atlantik bagian utara, Samudra Arktik, dan Laut Norwegia. Ya, selanjutnya kita menuju ke dinamika penduduk di benua Afrika.
Jumlah penduduk benua Afrika adalah 1,27 miliar jiwa pada tahun 2018. Ini sensus 2018. Termasuk terbesar kedua setelah benua Asia. Sebagian besar penduduk benua Afrika dalam kondisi tertinggal, miskin, pendidikan rendah, dan kesehatan buruk. Daerah yang padat penduduknya di benua Afrika ada lembah Sungai Nil dan Rwanda. Ya, angka kelahiran ada 36 jiwa per 1.000 penduduk dan angka kematian 10 jiwa per 1.000 penduduk. Berarti ini angka kelahirannya lebih tinggi dari angka kematian ya. Ya. Kemudian laju penduduknya makanya 2,5% per tahun. Ya, jumlah penduduk di benua Afrika menurut region atau kawasan. Di Afrika bagian barat sejumlah 392,17 juta jiwa, kemudian Afrika bagian utara 241,93 juta jiwa, Afrika bagian tengah 173,69 juta jiwa, Afrika bagian selatan 66,78 juta jiwa, dan Afrika bagian timur 445,44 juta jiwa. Ya, benua Afrika identik dengan kemiskinan, kelaparan, dan keterbelakangan, sehingga benua Afrika mendapat julukan, selain mendapat julukan benua hitam, mendapat julukan The Hopeless Continent. Benua Afrika dengan penduduk yang besar, sehingga dapat memperluas sektor perdagangan, dan ini disadari oleh benua Afrika, maka kemudian Afrika sekarang sedang memperbaiki infrastruktur sehingga dapat mendukung perdagangan. Ras penduduk benua Afrika. Ras penduduk Afrika terbagi menjadi 4 ras. Yang pertama adalah ras Negroid, yaitu Negro Sudan dan Negro Bantu, atau Negro Buntu itu sebesar 70%, dan ada Negro-Negro yang lain ini ya. Tapi ini terbesar adalah Negro Sudan dan Negro Bantu atau Buntu. Ya, kemudian ras Hamid itu yang mendiami di wilayah Afrika Utara dan Timur Laut, kemudian ras Eropa atau berkulit putih mendiami Afrika Selatan, kemudian ada ras khusus, ya, jadi ras penduduk khusus yaitu ras Pygmy ada di hutan Kongo, ras Basman atau Busman ini di Gurun Kalahari, dan ras Hottentot di Afrika Selatan. Bahasa penduduk benua Afrika. Bahasa yang berkembang di Afrika ada 800 bahasa yang digunakan. Yang paling banyak digunakan adalah bahasa Arab, Swahili, dan Hausa. Ya, terdapat 4 rumpun bahasa di Afrika. Yang pertama namanya Afro-Asiatica. Ini berada di Afrika bagian utara. Di dalamnya ada 200 bahasa daerah. Jadi Afro-Asiatica ini di dalamnya ada 200 bahasa daerah. Kemudian ada ada bahasa Nilo-Saharan. Ini ada di Afrika Tengah dan Timur. Ini di dalamnya terdapat 140 bahasa daerah. Ada Kongo Saharan atau disebut Niger Kongo, berarti mungkin di daerah Nigeria dan di negara Kongo ini ya, negara yang memakai adalah 2 negara ini, ada 1.000 bahasa daerah. Kemudian Khoisan, bahasa Khoisan keduanya di bagian barat Afrika dan selatan ya. Ini ada 30 bahasa daerah. Ya, perekonomian penduduk benua Afrika, perekonomian penduduk di Afrika meliputi sektor pertanian, kehutanan, peternakan, perikanan, perindustrian, pertambangan, dan perdagangan. 60% penduduk benua Afrika bergerak di sektor agraris, yaitu petani. Hasil sektor pertaniannya adalah karet, kapas, kopi, coklat, tebu, kelapa sawit, tembakau, gandum, dan kurma. Peternakan domba dan sapi paling dominan di Afrika Selatan dengan hasil susu dan daging. Inilah peternakan atau usaha perekonomian yang banyak menyerap tenaga kerja.
Oke, kehidupan sosial dan ekonomi penduduk Afrika, ya masih lanjut ini ya, sektor pertambangan yang dihasilkan adalah intan, emas, krom, mangan, dan tembaga. Kemudian sektor pertambangan ini mendorong sektor industri, khususnya di Republik Afrika Selatan dan Mesir. Agama yang berkembang adalah Islam, Kristen, Yahudi, Katolik, Roma, dan animisme. Kemudian budaya yang berkembang adalah tradisi musik lisan, ya, di sana musiknya pakai mulut. Kemudian ukiran kayu, kerajinan dari kulit, dan mulai dikembangkan alat musik tradisional. Ya, lanjut dengan benua yang terakhir yaitu dinamika penduduk di benua Australia. Ya, kita mulai dengan penduduk di benua Australia. Jadi kepadatan penduduk di Australia adalah yang paling rendah dibandingkan dengan benua lainnya. Sebagian besar penduduk tinggal di daerah perkotaan yaitu sejumlah 85%. Banyak penduduk usia tua sehingga Australia menerapkan program imigrasi untuk meningkatkan jumlah penduduk ditujukan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja di Australia. Ya, inilah penduduk di benua Australia pada tahun 2018. Di negara Australia sendiri ada 25,8 juta jiwa, di Papua Nugini ada 8,58 juta jiwa, di Selandia Baru ada 4,79 juta jiwa, di Kepulauan Fiji ada 918,76 ribu jiwa, dan Kepulauan Solomon ada 635,25 ribu jiwa. Tingkat kelahiran 13 jiwa per 1000 penduduk dan tingkat kematian 7 jiwa per 1000 penduduk. Ada selisih 5 ini ya. Jadi agak tinggi juga sebetulnya ya lahirnya daripada kematiannya, tapi memang hanya sedikit ini ya. Daerah yang tidak dihuni penduduknya adalah daerah pantai sebelah utara karena iklim tropisnya sangat kering, dan di daerah pedalaman dan pantai barat karena terlalu gersang. Ras di Australia, yang pertama jelas ras Kaukasoid atau kulit putih, 92% yang berasal dari Inggris dan Irlandia, ini terbesar, dan kemudian diikuti bangsa Eropa lainnya. Kemudian ras Asia dari ini ada Cina dan India serta lainnya ada 7%, ras aborigin 1%. Kemudian ada lagi suku bangsa Maori di Selandia Baru, ini sedikit banget, ini masuk di 1% ini ya. Lanjut dengan kondisi sosial dan ekonomi benua Australia. Jadi kebudayaan aslinya adalah budaya penduduk aborigin dan penduduk Torrens, serta budaya pendatang. Nah, pada perkembangannya, budaya dari bangsa pendatang yaitu budaya Eropa lebih dominan dan berkembang. Kemudian agamanya yaitu Kristen Protestan 61,2%, agama Buddha 2,5%, Islam 2,2%, Hindu 1,3%, dan ada agama penduduk aborigin. Kemudian bahasa yang berkembang adalah bahasa Inggris. Perekonomiannya yang berkembang ada di sektor pertanian, perkebunan, perindustrian, dan jasa. Ya, ini yang diekspor di bidang peternakan itu ekspor wool, kemudian di pertanian itu biji-bijian, sayur, buah-buahan. Indonesia banyak impor buah-buahan dari Australia, gula, gandum juga dari sana, susu dari sana, daging sapi juga dari Selandia Baru, dan bahan kimia. Dan ikan berasal dari Selandia Baru. Oke, selesai materi kita tentang dinamika penduduk di benua Asia dan benua lainnya. Oke, minggu berikutnya kita masih ada materi satu lagi yaitu tentang pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang di Asia dan benua lainnya. Oke, terima kasih ya. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.